Umat Hindu, sedharma dimanapun berada, para generasi muda tentunya yang saya banggakan dan yang saya cintai. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri. Dengan adanya Hari Tumpak Landap ini, kita maknai dengan penajaman wiweka kita atau penajaman daripada pemikiran kita, jenana kita untuk mencapai sebuah puncak kejayaan, di mana itu adalah puncak kesempurnaan dalam pemikiran kita. Leluhur-leluhur kita sangatlah pintar pada zaman dahulu kala. Kenapa saya katakan leluhur kita sangat pintar? Karena begitu hebatnya pemikiran daripada leluhur kita yang menyimpulkan segala sesuatu dari upacara, dari hari-hari suci yang ada di Bali. Beliau itu atau leluhur-leluhur kita, dalam keterbatasan beliau saat itu, beliau memaknai segala sesuatu, baik itu adanya Hari Raya Saraswati, Pagerwesi, dan juga baik itu adanya pada hari Sabtu ini, yaitu Tumpak Landap itu sendiri. Yaitu dalam hari Tumpak Landap sejatinya kita mengupacarai yang berbentuk keris, tombak, dan senjata-senjata, baik itu disebut badrang dan lain sebagainya, dan bisa juga pisau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apa yang berbentuk lanying, apa yang berbentuk lancip disimbolkan oleh leluhur kita sebagai pemikiran umat manusia. Bagaimana caranya umat manusia agar mampu bisa lancip atau lanying di dalam sebuah menjalani kehidupan di dunia ini? Maka dimanifestasikan oleh leluhur kita, maka disimbolkanlah oleh leluhur kita agar mudah dimengerti dan dipahami, sehingga terjadilah Hari Raya Tumpak Landap yang kita maknai saat ini. Tetapi banyak umat Hindu sedharma dimanapun berada yang keliru, terkadang mengupacarai sepeda motornya. Padahal sejatinya bukan sepeda motor yang diupacarai, karena ide Sang Hyang Pasupati tidak berada di sepeda motor ataupun mobil yang kalian miliki. Tetapi ide Sang Hyang Pasupati itu adalah berada di sarwa keris, sarwa tumbak, badrang, senjata-senjata pusaka, dan juga disebut pisau dan lain sebagainya. Itu adalah simbol dari penajaman wiweka atau penajaman pikiran umat manusia. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, marilah kita mengintrospeksi diri atau mulat sarire mulai saat ini. Ketika kita mengupacarai sesuatu, boleh mengupacarai mobil, boleh mengupacarai sepeda motor, itu tidaklah salah. Itu hak dari kalian untuk bisa mengupacarai segala sesuatu, karena kita terbatas dalam pemikiran, sehingga demi keselamatan kita bersama, kita mengupacarai kendaraan dan lain sebagainya. Tujuannya saya tahu adalah itu hal yang baik untuk mampu kita maknai sebagai sarana untuk mencari sebuah pekerjaan, untuk mencari sebuah nafkah dengan rasa syukur kita, dan kita mengupacarai benda-benda itu. Namun ketika Ratu Idedane atau para sahabat umat sedharma, para generasi muda memiliki keris, pusaka tumbak, dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya Banten Tumpak Landap itu dihaturkan pada keris, pusaka, atau tumbak-tumbak yang kita miliki. Setelah Banten-Banten atau upacara-upacara itu telah diayabang atau dihaturkan kepada keris, tumbak, dan lain sebagainya, tirte-tirte yang ada, baik itu tirte Pebirkaon, Prayastita, Durmengala, Sesayut Pasupati, dan lain sebagainya, barulah diketiskan atau disiratkan kepada sepeda motor, mobil, kendaraan-kendaraan yang lainnya. Sehingga Banten itu berada pada tupoksi yang tepat, yaitu Banten itu kita haturkan kepada keris, kepada tumbak, dan segala jenis senjata-senjata yang bersifat lanying ataupun tajam. Di sana kita memuja ide Sang Hyang Pasupati yang berstana agar mampu bisa memberikan ketajaman pikiran,
ketajaman perilaku, ketajaman dalam bertutur kata, agar bisa kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi setelah upacara sudah dihaturkan kepada keris, tumbak, badrang, dan senjata-senjata yang lainnya, ketika itu barulah tirta-tirta ini atau banten-banten ini bisa diayabang atau bisa dihaturkan ngayap ke semua benda-benda, baik itu benda sepeda motor maupun yang lainnya yang bersifat atau bersumber dari besi, tercipta dari besi atau tercipta dari aluminium dan lain sebagainya. Bisa itu diaturkan, itu tidak masalah, itu tidaklah salah, dan itu tidak ada yang bisa menyalahkan, karena kembali lagi kepada keyakinan kita sebagai umat manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada mengenai tentang adanya hari yang jatuh bertepatan pada Saniscara Kliwon Wuku Landep yang akan kita maknai pada esok hari. Semoga umat sedharma dimanapun berada mampu memaknai segala sesuatu dengan baik, mencerna dengan baik, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita bersama.